Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haya bina naskurullah azza wa jal allazi qad atana ni'aman katsiratan wa hidayatan wa taufiqan hatta nastati'a an nahtafila fi hadzal makan al-mubarak. Saniyan summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa nabiyana wa maulana Muhammadin allazi qad ahrajan nas minaz zulumati ilan nur wa narju syafa'atuhu yaumal qiyamah wa ila jami'il ashabihi allazina qad jahaddu fi nasril Islam. Who I respect the principal of SMA 1 Kopang, Mr. Aminullah MPD, which I also respect the teachers and the staff TU of SMA 1 Kopang, and follow my friends who I always proud of. Before I start this speech, I would like to express my gratitude to our Master of Ceremony, because he has given me the opinion, he has given me the chance to deliver my speech today. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Taubat. Taubat berasal dari kata kerja ta'aba, yang berasal dari 3 kata, 3 huruf, yaitu ta, waw, dan ba, yang dimana tawaba berarti pulang kembali. Tobat itu berarti Anda sadar dan menyesal atas dosa yang pernah Anda lakukan dahulu. Jadi setelah itu Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepadanya dan memperbaiki segala sikap yang mungkin buruk pada masa lalu. Siapa sih di antara kita semua ini yang tidak pernah berdosa? Tentu saja semuanya, termasuk saya. Sebagai fitrahnya manusia, tentu saja sering melakukan salah. Bahkan orang beriman sekalipun selalu melakukan salah. Namun yang berbeda di sini adalah ketika orang beriman melakukan salah, maka mereka akan langsung mengingat Tuhannya dan akan kembali dengan sesegera mungkin untuk memperbaiki apa-apa yang pernah yang ia lakukan salah di masa lalu. Seperti di zaman yang serba mini ini, banyak kasus yang terjadi serupa, mulai dari HP mini, tablet mini, laptop mini, motor mini, jilbab mini, bahkan pakaian mini. Betul apa betul? Kaum ada, bagaimana tanggapan kalian nih kalau tiba-tiba ada cewek lewat nih, seksi, pakai pakaian mini? Apakah kalian akan melakukan ekspresi seperti ini? Wow, amazing, mantap nih. Atau mungkin kalian malah bilang, alhamdulillah, dengan alasan dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Atau yang terakhir, kalian malah bilang astagfirullahaladzim. Nah, yang terakhir itulah yang benar. Kita mengucapkan astagfirullah, namun astagfirullah juga bisa salah kalau ekspresinya seperti ini. Astagfirullah. Ya jangan gitu juga dong. Karena ketika kita melihat sesuatu hal yang seperti tadi, misalnya wanita cantik yang berpakaian seksi, nah pada saat itu muncullah syahwat, yang dimana syahwat akan mendorong hawa nafsu kita. Dan kemudian hawa nafsu itulah yang menjadi kunci munculnya berbagai tindakan yang akan menimbulkan banyak sekali dosa. Namun bertaubat di sini bukan hanya kita berucap astagfirullahalazim saja, namun perlu niat di dalam hati bahwa kita benar-benar bertobat, insaf, dan ingin berhenti dari hal-hal yang membuat kita menjadi orang yang buruk dan berbuat dosa. Niat itu harus lurus sejalan dengan 3 hal. Yang pertama hati kita, yang kedua pikiran kita, dan juga perbuatan kita.
Ketika salah satu dari tiga itu tidak selaras, maka akan timbul ketimpangan, maka akan timbul tobat yang tidak murni. Karena misalnya hati saya ingin bertobat, namun pikiran saya tidak, maka perbuatan saya juga akan berbuat demikian. Jadi perlunya keselarasan niat antara hati, pikiran, dan juga perbuatan, sehingga menimbulkan taubat yang sebenar-benarnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima, yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Keren banget ini ayatnya. Dilihat di akhir penggalan ayat kita dapat melihat sifat dari Allah, yaitu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka janganlah kita sia-siakan kesempatan ini untuk bertaubat. Waktu tidak bisa diulangi, waktu tidak bisa dibeli. Oleh karena itu, marilah sesegera mungkin kita bertobat. Kemudian saya akan menyampaikan ada 4 makna yang muncul akibat dari bertaubat. Yang pertama, orang yang bertaubat dari dosa, maka ia akan menyesali dosanya tersebut dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Karena orang yang bertobat namun tidak menyesal, ya pasti dia lakuin lagi. Sekarang ngomong kasar sama orang, tidak menyesal, ya ngomong lagi, anjing. Kayak gitu ya. Kemudian ada yang kedua, berjanji untuk tidak mengulanginya. Ketika kita berdosa, kemudian kita bertobat, maka harus diiringi dengan berjanji kepada diri sendiri, berniat bahwa kita tidak akan mengulanginya. Saya tidak akan ngomong kotor lagi. Nah, seperti itu. Namun, apakah itu cukup? Tentu saja dengan diikuti oleh perbuatan kita sendiri. Kemudian ada yang ketiga, adalah memperbanyak istighfar. Istighfar apa itu? Istighfar ini memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Astaghfirullahalazim, yang artinya saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Dengan mengucapkan astagfirullah, kita berarti mengatakan kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Allah, tanpa pertolongan Allah. Maka dari sini Allah sangat-sangat menyukai orang-orang yang sering mengucapkan istighfar. Dan yang terakhir adalah mengubah sikap dan perbuatan salahnya di masa lalu. Dosa tentu saja berasal dari salahnya tindakan atau perbuatan seseorang. Misalnya, saya dulu pernah membuli orang, saya pukul dia. Nah, itu salah kan? Nah, jadi kita harus mengubahnya ke depannya untuk menjadi orang yang lebih baik, sehingga menghindari dosa-dosa yang akan terjadi ke depannya. Sebelum saya mengakhiri, saya akan menyampaikan sebuah pesan dari Al-Hasan Al-Basri berkata, hati-hati dengan sikap menunda. Ingat, sekarang engkau berada di hari ini, bukan di hari esok. Jika besok tiba, namun tidak menghampirimu, maka janganlah engkau sesali atas apa yang telah luput pada hari ini. Maka wahai saudaraku semuanya, tidak ada lagi alasan kita menunda. Waktu itu terbatas. Kita tidak tahu ajal kapan mendatang. Maka marilah saya ajak sekali lagi untuk saudara-saudara semua, mari kita kembali menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya, meminta ampunan kepadanya, karena hanya kepada Dia kita memohon. Allah Al-Haq Al-Azza wa Jalla. Tidak ada lain tempat kita memohon kecuali Dia. Kita makhluk lemah, kita bukan siapa-siapa tanpa Dia. Yumkin ihtafaituhunna kalam afwan ala kulli khata. Wal akhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Just that. Thanks for your attention. I'm sorry if I'm mistaken. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.